Yang pertama tadi pertanyaannya, hijrahnya gimana? Tetap berlaku enggak gitu ya? Enggak ada yang sia-sia gitu. Dan hijrah itu perjalanan. Dan happy endingnya satu, ketika husnul khotimah gitu. Jadi kalau ada yang hijrah cuman sebulan tapi udahannya gara-gara wafat dan wafatnya dalam keadaan beramal soleh, ya itu tetap goal, itu tetap sukses gitu. Dan ketika misalkan sudah hijrah nih, udah sempat berbuat baik, berhenti dari kemaksiatannya selama 20 tahun misalkan, tapi setahun terakhir dalam hidupnya maksiat lagi, ninggalin Allah lagi, ya berarti dilihat hasil akhirnya, mudah-mudahan tidak suul khotimah ya. Tapi ampunan Allahnya luas. Begini, kalau Allah udah nggak pengen ngampunin kita teh, gampang, matiin aja kita waktu lagi maksiat. Kenapa kita masih hidup? Allah berfirman, Quran surat 35, surat Fatir, ayat terakhir, ayat 45-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Kalau sekiranya manusia dihukum atas dosanya, jadi kita habis maksiat langsung ada hukumannya teh, maka kata Allah tidak tersisa makhluk bergerak yang bernyawa di muka bumi. Berarti kita semua pantas mati atas dosanya. Pertanyaannya, kenapa masih ramai kayak begini? Walakin yuakhiruhum ila ajalim musamma. Akan tetapi Allah akhirkan sampai waktu yang ditentukan. Jadi kabar baiknya, Allah nggak pernah benci pendosa. Allah cuma benci dosanya. Kalau yang dibenci pendosanya, udahan kita semua. Kan nggak ada yang nggak punya dosa. Ya. Tapi dosa selagi nyawa belum nyampe kerongkongan masih punya potensi untuk diterima. Sederhana berarti. Kalau kita misalkan hijrah sempat maksiat lagi, hijrah sempat maksiat lagi. Yang lama gimana? Oh, Allah Maha Adil. Dan Maha Adilnya Allah kasih lagi lihat yang terakhirnya. Sehingga kalau misalkan nanti ada yang maksiat puluhan tahun tobat sehari sebelum mati, itu pun tetap berlaku di hadapan Allah. Karena sekali lagi, Allah nggak pernah benci pendosanya. Kalau yang dibenci pendosanya, kita udah mati ya. Jadi sederhana teh gini, setiap kita habis maksiat nggak mati, berarti Allah lagi nungguin kita tobat. Dah, gitu aja. Nggak peduli sehina apapun dosa kita, ya selingkuh, kayak berzina, kayak bandar judi, kayak apapun, selagi habis maksiat kita nggak mati, berarti Allah lagi nungguin kita tobat. Berarti termasuk mohon maaf koruptor itu di luar sana, karena mereka habis korupsi belum mati, ya udah berarti Allah masih nungguin. Berarti pintu tobat masih terbuka lebar untuk mereka, tinggal mau atau enggak. Ya, ada yang sia-sia. Gak peduli masa lalunya seburuk apa, karena Allah nggak pernah benci pendosanya. Terus gimana tadi misalkan agar tadi ya, kalau misalkan lagi futur biar supaya tetap istiqomah, minta tolong sama Allah ya, bantu hamba istiqomah ya Allah, cari circle-nya. Karena kalau kita lagi futur malas sholat, pengennya pengennya nonton lah misalkan atau gimana, atau main game atau apapun, terus kita gabung sengaja ke sini, duduk aja ikut nimbrung. Kan malu kalau kita nonton drakor sendiri di pojokan ya. Makanya malu itu sebagian dari iman, betul ya. Yang laki-laki hobi main game, lagi futur malas banget sholat, paksain udah ikut. Kadang ada yang ditolong sama Allah, ada teman yang maksa dia ikut, dijemput malah untuk ikut ke kajian. Di pengajian nggak mungkin dia main game sendiri. Dan juga wisata rohani ke kuburan. Dulu dia lebih kaya dari saya, lebih cantik dari saya, dimakan cacing juga. Ketemu orang sakit, ya Allah kita seumuran, aku mah bisa kemana-mana bahkan berangkat maksiat, kamu cuma bisa terkapar sambil zikir. Ketemu anak yatim ya, itu kalau ketemu mereka masalah kita langsung jadi receh teh, betulan, serius, nggak ada apa-apanya dengan mereka. Dan itu amat sangat menghidupkan hati ya. Jadi harus dijadwalin kata saya mah ketemu mereka, atau minimal ke pengajian kayak begini. Ini bukan berarti yang ngomong itu nggak pernah punya dosa, banyak. Tapi ketika akhirnya udah, ya Allah pengen dosa tapi ingat dari sini teh ngaji. Terus masa
berbuat yang di sini dibilang jangan dilakuin, udah gitu pas sendirian dilakuin keburukannya, kan malu sendiri ya. Makanya jadi punya rem gitu ya. Bismillah. Ya itu dulu yang mungkin bisa dilakuin ya. Alhamdulillah juga kalau misalkan punya yang seperjuangan ya, lebih nikmat lagi kalau yang seperjuangan sama-sama hijrahnya itu bareng dengan suaminya, ada ini bisa juga dengan teman-temannya. Lebih bersyukur lagi kalau ternyata punya guru yang setiap kali ada yang kita lagi futur datang aja, karena kadang guru yang benar-benar dekat sama Allah itu jangankan dengerin nasihatnya, dari pertama beliau datang lihat wajahnya juga ingat sama dosa, ingat nama Allahnya. Ada orang yang auranya tuh bisa kayak begitu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya.